Drone atau UAV atau kepanjangannya adalah Unmanned Aerial Vehicle Pilot merupakan salah satu profesi yang lagi naik daun, di mana menjadi salah satu profesi dengan pertumbuhan yang paling cepat di Indonesia. Berdasarkan informasi dari LinkedIn Jobs on the Rise 2024, di mana masuk menjadi 15 posisi pekerjaan yang semakin diincar di Indonesia dari berita LinkedIn News Asia. Nah, gimana cara berkarir menjadi seorang UAV atau drone pilot? Kali ini kita akan diskusi dengan Alvindo, yaitu seorang UAV pilot dari Cyberhawk Qatar Energy. Halo Vindo. Halo, selamat sore kalau di sini lah. Wah, siap. Ini kalau ini kita ngambil videonya kalau di Indonesia lagi malam sekarang. Iya, ini Lagi siap-siap. malam. Selamat malam. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Darahim, gimana kabar? Ada long time no see, Darahim. Wah, ya alhamdulillah sehat juga gitu. Nah, ini eh, kita kan ya dipisahkan jarak yang cukup jauh ya, Dok, ya. Berarti posisi sekarang lagi di Qatar, Dok? Mm-mm. Iya, lagi di Doha, Qatar lah. Wah, ini jauh ternyata Mm. jadi seorang pilot ini sampai ke Doha Iya, ya deh. dari Padang sampai ke Doha jauh lah. Wah, siap jauh. Nah, Do, ini kan kita mau bahas nih terkait dengan posisi atau profesi karir sebagai UAV pilot atau drone pilot gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan Iya, dengan konten ini bisa bantu teman-teman semuanya yang memang berminat dan mau berkarir sebagai seorang drone pilot atau UAV pilot gitu, Barat. Dok. Mhm. Nah, mungkin Mm. sebelum mulai boleh perkenalan singkat dulu, Dok. Apa saja sih yang Do kerjakan di drone pilot dan mungkin ke belakang background pendidikan Do apa Do? Oke, terima kasih Darahim atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, perkenalkan sebelumnya kepada mungkin audiens di channel Darahim, nama Hmm. saya Alvindo, lulusan S1 dari Teknik Mesin Unanda, angkatan 2014, kalau kita sebutnya ada M-nya ya, Iya. M27 lah, M27, Heeh. lulus pada tahun 2019. Untuk sekarang domisili di Qatar sebagai UAV pilot di Cyberhawk dan Qatar Energy. Eh, untuk memulai karir mungkin start dari ini sedikit ada. Hmm. Memulai karir drone itu semenjak tamat 2020 Februari sampai sekarang ini itu udah berkutik di dunia drone. Bahkan dari kuliah udah ikut organisasi dan segala macam, namun untuk di secara dunia profesional itu start di tahun 2020. Hmm. Nah, untuk balik ke pertanyaan tadi, apa Hmm. itu drone pilot atau UAV pilot? Untuk mungkin kalangan umum lebih mengenalnya drone gitu ya. Ya. Jarang yang Ah. gunain UAV atau Hmm. RPAS. Nah, Hmm. sebenarnya etimologinya sama sih. Nah, drone, UAV atau RPAS itu sama. Kalau drone kan sejarahnya itu lebih orang menggunakan istilah drone pada dunia militer dulu lah, pas Oh, pada oke. perangan dulu, maka lebih terkenal drone. Nah, Sekarang untuk pun juga kan kalau nggak salah yang perang di Timur ya, Tengah masih. ya, masih istilah drone Oh. tuh ya dimulai dari, kalau nggak salah dari Amerika dulu dah. Hmm. Nah, untuk UAV itu kepanjangan Unmanned Aerial Vehicle itu masih Hmm. sama, uh, pesawat tanpa awak, dan Hmm. kadang juga orang pakai istilahnya RPAS, beberapa negara itu RPAS itu Hmm. Remote Pilot Aircraft System itu pada dasarnya sama gitu. Hmm. Nah, untuk pengetahuan lebih lanjut, drone itu sebenarnya tidak sama dengan aero modeling. Kadang orang masih Hmm. masih maksudnya masih menyamain kalau ngelihat ada pesawat terbang, padahal itu Hmm. bukan drone, atau ada orang yang main-main di lapangan, Ya. pesawat-pesawat mainan dikira Hmm. oh drone, 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 enggak semuanya drone gitu. Hmm. Jadi drone itu pada dasarnya tidak sama dengan aero modeling. Kalau drone itu lebih ke sebuah pesawat tanpa awak yang memiliki sistem Hmm. dan memiliki misi dan tujuan tertentu lah dah, yang ada sistem, ada pilotnya di dalamnya gitu. Hmm. Nah, untuk drone pilot sendiri itu terbagi, kalau dari Vindo itu terbagi dua biasanya lah. Drone pilot sebagai hobi Hmm. atau drone pilot sebagai karir atau profesional. Hmm. Nah, beda di sini, drone pilot sebagai hobi mungkin bisa kita lihat di sekeliling kita, mungkin ada yang punya DJI, yang Ya. drone-drone mainan. Iya. Dan DJI itu biasanya mereka pada main di lapangan gitu Hmm. dah. Nah, main di lapangan atau ya nggak terlalu strict lah, bisa Hmm. main di lapangan secara bebas lah gitu, Hmm. nggak ada aturan yang terlalu mengikat, yang penting Hmm. jauh dari bandara dan Hmm. terbangnya tidak terlalu tinggi, itu kalau drone sebagai hobi. Nah, yang kedua itu drone sebagai karir atau profesional, itu untuk yang operasiin drone itu sendiri
itu tidak sembarang orang, yaitu dia pasti memiliki kita istilahnya SIM lah, surat izin Oh, mengemudi. oh, jadi Jadi drone pilot itu harus ada SIM-nya juga dong? ada ada SIM-nya. Oke. Kalau yang di profesional ada yang akan berkutik Profesional. dengan karir atau Mm, ya, yang menghasilkan lah drone mm, untuk menghasilkan duit gitu-gitu. mm. Jadi ada sertifikasinya ada kalau mungkin Darren pernah dengar sertifikasi pilot dom baru atau baru tahu sekarang. Baru tahu kalau ada. Ah, baru tahu. Iya. Jadi untuk menerbangkan drone itu sendiri perlu Mm, ada sertifikasi juga. Jadi di sana nanti ada training. mm, Nah, nanti kita diajarkan bukan hanya menerbangkan drone, mm. jadi ada ujiannya juga, tapi kita juga diajarkan layaknya pilot komersial atau pilot Oh, pesawat beneran gitu iya. kita bilang. Jadi kita Mm, juga diajarkan meteorologi, aviation dan segala macam. Kita juga harus mengetahui peraturan-peraturan dasar, mm. batas terbang, wilayah udara dan segala macam. Iya layaknya seperti pilot pada Oh. inilah lah, pada umumnya gitu. Nah, selain itu kita juga harus mengikuti regulasi dan memiliki permit selain izinnya ada dua tadi dah. Izin Mm. SIM itu tadi. Yang kedua, permit kita kita terbangnya misi apa? Apakah misi inspeksi kah, mapping kah, videografi itu permitnya ada sendiri gitu dah. Hmm. Nah, Oke. untuk pekerjaan Vindo sendiri itu sebagai drone pilot ya pada dasarnya lebih ke akuisisi data menggunakan drone sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, kebutuhan klien tadi kalau di sini di Qatar itu lebih Mm. ke inspeksi dan mapping. Nah, kadang ada Mm. juga yang pakai untuk surveillance atau pemantauan Mm. dan kalau di Indonesia lebih banyak di dokumentasi ada ya. Ya. Mm. Nah, Itu dah nah dari itu Vindo. loh. Kalau apa ini kan diskusi awam udah awam awam banget Hmm. lah terkait dengan apa Ah, drone ini ya. Cuman tahunya drone ah, untuk dokumentasi, kalau videografi mm-mm. gitulah orang-orang ketika misalkan Ya, kebutuhan bikin video apa videografi untuk konten dan yang lainnya gitu kan. Tapi ternyata ya, eh, drone ini sendiri lebih luas lagi penggunaannya gitu ya, Ndo ya. Nggak hanya untuk videografi betul, saja betul, gitu ya, Ndo ya. betul, Nah, betul. tadi terus Vindo tadi pas Vindo menjelaskan tadi itu teringat ini dong. Dulu kan ada beberapa Hmm. eh, misalkan ada eh, event negara misalkan dong, event negara gitu kan. Ah, Kalau nggak salah ah, kemarin itu yang di Jogja kalau nggak salah ada event negara. Terus mm-mm. ternyata eh, kita tidak boleh mengoperasikan drone ketika ada event negara tersebut gitu ya. Berarti itu Ya, termasuk betul, salah satu betul. regulasinya juga ya, Ndo ya? Betul, makanya saya bilang tadi, ya, kalau drone sebagai profesional emang Hmm? tidak boleh sembarangan lah, emang harus ada license-nya, ada regulasinya dan permitnya tadi. Jadi ketika Hmm. ada yang seperti Darahim sampaikan tadi, ketika ada Hmm. event negara, Hmm. itu area tersebut, wilayah udara tersebut Hmm. itu udah di lock lah gitu dah. Udah Iya. keluar ada kita nyebutnya NOTAM, Hmm. Notification to Airmen. Jadi udah Hmm. ada NOTAM-nya, daerah itu nggak boleh dimasuki oleh pengguna udara lain lah. Bahkan Oh, pesawat pun tidak boleh iya lewat ya. di area sana gitu. Oh, Gitu. oke Apalagi oke. drone karena drone ini Iya. kalau di dunia aviasi itu Hmm. kastanya itu kasta paling rendah. Maksudnya kasta paling rendah ini bukan ini Hmm. ada. Hah? Dia urutan terakhir lah. Jadi prioritas akhir drone ini gitu. Hmm. Gitu deh. Maksudnya kasta paling rendah Mm. itu gimana dong? Misalkan Hmm. dalam satu wilayah udara ini Hmm. kita agak lompat dari wilayah NOTAM tadi Ya. ya. Misalkan Ya. di wilayah udara bebas nih. Hmm. Vindo lagi terbang drone, ini Hmm. permit udah lengkap segala macam. Ketika ada helikopter lewat, kita harus ngalah, kita harus turun kah atau apa. Oh, iya Hmm. ya. Iya Jadi ya. urutannya pesawat, pesawat ya, biasa militer Hmm. dulu, Hmm. komersial di bawahnya gitu. Hmm, iya 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 iya. Ya sama kayak ini ya ya. Ya sama kayak misalkan kita di jalan raya lah gitu ya, Ndo ya. Ya misalkan ada mobil gitu kan ya. Kalau yang sepeda listrik ya jangan ke jalan raya lah gitu kan. Mainnya di jalan Ya, di ya. perumahan atau komplek lah gitu kan ya. Oke oke. Ya, ya, ya. Mm. Nah, Ndo, ini kita mungkin di awal kita coba bahas dulu drone pilot ini supaya mungkin teman-teman nanti bisa lebih gambar. Berarti drone di sini tadi apa eh, mungkin pesawat tanpa awak begitu ya deh, pesawat yang tanpa awak untuk Kalau tanpa awak mengerjakan ya, kalau bahasa Indonesia. nah Mm-mm. dan mengerjakan satu misi begitu kan ya. Nah, Bisa ini dilakukan. berkaitan dengan misi ini loh. Biasanya di yang drone pilot dilakukan sebagai profesi gitu loh, yang di luar untuk videografi atau hobi tadi, itu biasanya misinya apa aja loh? Kalau
di industri sekarang paling banyak itu digunakan biasanya di inspeksi dah. Mm, Inspeksi itu sangat banyak terpakai. mm, Baik itu di konstruksi kah, di oil and gas, di mm. mining, kadang juga dipakai untuk mapping gitu. Oh, Selain itu, drone juga banyak digunakan sebagai surveillance seperti yang misi yang pernah Vindo lakukan sebelumnya di mm, Chevron, di Duri mm, dulu dah. Kami mm, menggunakan drone yang fixed wing, yang ada sayap, mm, yang kayak pesawat, itu terbang sejauh 20 kilometer untuk melakukan misi surveillance pemantauan pipa gitu. mm. Nah, selain itu ada juga yang dokumentasi kebanyakan. Cuman untuk yang hype-nya sekarang itu inspeksi sama mapping sih. Drone-drone Oh, komersial ini dipakainya kebanyakan di inspeksi dan mapping karena mm. biasanya orang kan inspeksi biasanya manjat dulu nih ke misalkan Iya, flare atau iya. harus shutdown dulu kan. Kalau di Oh, oil iya, and gas iya. flare tuh kalau mau diinspeksi itu Mm, biasanya di shutdown dulu. mm, Shutdown baru naik di ke atas, mm, dicek satu-satu gitu mm. lebih merugikan lah. Tapi kalau Iya. dengan drone itu bisa lebih efisien. Jadi personal Mm, tetap jalan, jadi ada juga cost efisiensinya dan mm, cost efisiensi waktu juga gitu dah. mm, Jadi keunggulannya bukan ya banyak lah. Jadi mm. bukan hanya sekedar dokumentasi doang gitu dah. Iya, iya. Oh, iya. Jadi tadi pas udah menyampaikan tuh, udah jadi ingat juga dulu kan ada Hmm. podcast siapa gitu kan. Waktu itu bikin iklan di tahun 2000-an kurang lah. 90-an kurang gitu kan. Ya, Hmm. tahun 90-an. Bikin iklan yang apa kalau Anda tahu di RCTI dulu kan ada yang orang Oh, nonton bola di oh, lapangan GBK. iya iya iya. Terus tiba-tiba Iya, orang menjauh bilang kan, drone. kameranya Nah, menjauh kan. Ternyata itu eh, buat eh. videonya itu nggak pakai, ya nggak kan, zaman dulu belum ada drone yang canggih seperti sekarang kan. Nggak, belum ada drone. Dulu pakai helikopter. Pakai helikopter gitu. Jadi kamera, Pakai helikopter dengan kamera zoom, jadi ya. biayanya besar lagi kan, Nah, itu ribet dia. lagi gitu. Iya. Nah, sekarang kan Oke. lebih simpel, Nah, itu. teknologi yang canggih kita Heeh. digantikan dengan drone. Jadi Mm. kehadiran drone di sini banyak nge-solve Mm. banyak inilah dah Mm. tantangan-tantangan, efisiensikan budget segala macam. Jadi makanya Mm. di perusahaan sekarang rata-rata Mm. pasti ada divisi drone lah minimal atau punya kontraktor drone untuk menyelesaikan masalah-masalah Oh. dia gitu. Mm. Kebutuhan inspeksi kah, mapping Mm. kah, Mm. atau surveillance itu sendiri gitu. Oke. Nah, Nduk, mungkin kita mau bahas nih yang inspeksi, surveillance sama tadi apa Nduk? Inspeksi, surveillance dan Mapping, mapping ya. Nah, inspeksi, mapping, surveillance, dokumentasi. Tapi di profesional biasanya tiga itu tiga banyaknya. tiga. Nah, Nduk, ini kebutuhan ini biasanya ada di sektor bisnis mana aja, Nduk? Tadi kan beberapa Nduk sebut konstruksi gitu kan, atau ada Hmm. sektor bisnis apa saja sih yang membutuhkan tiga hal ini dari apa kebutuhan drone tadi, Nduk? Sorry dah, saya ulang pertanyaan. Nah, kan tadi ada tiga tiga bagian tadi ya, inspeksi, Ya, inspeksi, mapping dan surveillance gitu kan. Nah, ya. tiga bagian ini kalau misalkan di sektor bisnis atau industri begitu, Mm-mm. industri mana saja sih yang membutuhkan tiga hal ini gitu loh? eh Mungkin bisa di banyak industri lah. Cuman yang Hmm? yang paling hype sekarang ini di oil and gas itu lagi hype-hypenya oil and gas. Oh, hmm? Itu di konstruksi juga Hmm? kalau ada pembangunan untuk memantau ini lah mapping pembangunan misalkan bulan ini progres sudah segini Oh, terus habis hmm? itu bulan depan di mapping lagi progres sudah Hmm? segini jadi bisa dipantau atau untuk di GIS atau update peta dari suatu daerah itu dah Hmm. bisa Oh, dari eh, badan apa kalau di Indonesia namanya oh, yang bagian BIG apa? badan BIG lah gitu dah Oh, untuk oke. uh, Untuk mapping apa daerah gitu ya, Ndo ya. mapping suatu wilayah gitu. Nah, Mm. Dok, jadi dia kebayang kalau udah sebelum apa udah kebayang sebelumnya itu adalah drone ini hanya digunakan eh, ketika dibutuhkan saja, Dok. Bukan yang Mm. sifatnya em, berkala digunakan. Tapi kalau Anda menyampaikan tadi berarti secara berkala drone itu apa Mm-mm. apa yang tiga hal tadi menggunakan drone tadi itu berarti digunakan secara berkala ya, Ndo ya. Iya, Misalkan, secara berkala untuk project sebagai contoh untuk project hmm, Windows sekarang di sini itu hmm, berkala dah hampir tiap minggu untuk proses pemantauan konstruksi itu tadi. Jadi di hmm, sini lagi ada expansion project, ada hmm, pengembangan wilayah ya project itu kan. hmm, Memang dipantau tiap minggu perkembangannya gimana. Jadi data kita tadi hmm, dipakai untuk orang itu untuk memantau progres dari project itu sendiri dah. oke, oke. Atau Nah, ada project pembangunan perumahan ya, atau hmm, uh, bisa juga di tambang juga dipakai lah hmm, sebagai pemantauan bisa ngitung stockpile gitu atau iya. ya
di pertambangan juga dipakai. Jadi Hmm. banyak sih drone dipakai sekarang. Jadi Iya, iya. jadi kalau kalau Darhem nyuruh Vindo untuk nyebutin mungkin habis Habis begitu mungkin ya. bisa di Iya, searching bagi iya. kawan-kawan di luar sana juga Hmm, bisa di searching. Tapi pada intinya emang kebutuhan drone itu hmm, emang sekarang lagi hype-hype-nya memang lagi hmm, banyaknya gitu dah. Makanya hmm, berkaitan dengan peluang dari drone pilot itu sendiri tadi. hmm, hmm. Makanya ada berita macam yang kita Darahim sampaikan di awal tadi. Hmm. Nah, soalnya udah kebayang tadi yang kebayang bagi Uda sendiri itu untuk drone apa kebutuhan untuk drone itu sendiri itu ya untuk videografi dan yang kedua paling tadi itu mapping begitu. Yang udah kebayang ya mapping Ah, ter ada satu lagi dah, Vindo ah? lupa. Ada di selain oil and gas, Hmm? konstruksi, tambang, di agro juga dipakai biasa tuh dah. Hmm, ya. Di kebun sekarang orang Iya. udah mulai pakai spraying Oh, pupuk iya, kah iya. atau pestisida udah Hmm. pakai drone spraying sekarang gitu. Oh, iya bahkan bukan untuk monitoring gitu kan, Enggak, tapi jadi untuk di operasional luar juga sekarang. udah menggunakan Hmm. drone begitu ya. Oh iya, iya. Bahkan nanti ada juga untuk future ke depan taksi Hmm? drone lagi dirancang juga Nah, sekarang. ya, itu kemarin Nah, kan pas nah. tahun berapa kalau nggak salah di Jakarta kan mau katanya pengiriman paket menggunakan drone gitu kan. Ya. Itu juga salah satunya. Kalau di Amerika lagi hubnya pengiriman paket itu tadi dah. Kalau di Amerika Hmm, itu lagi Amazon pakai drone iya, juga iya. dia. Wah, Hmm. oke, oke. Wah, menarik, menarik. Nah, berarti ini ke depan sepertinya akan semakin banyak dibutuhkan ya, Do ya, untuk Iya betul betul. karir ini gitu ya. Ya Karena, dulu dulu di awal-awal mungkin potong sedikit dari dulu di hmm, awal-awal pas pas zaman-zaman kuliah 2015-an dulu lah pas hmm, bulan baru-baru merintis main-main drone. Orang masih hmm, nganggapnya oh mainan nah ngapain sih iya, main iya, drone. Padahal iya, sekarang emang future job sekarang gitu dah iya, hal yang diremehkan atau nggak dianggap iya, orang dulu sekarang emang ah, eh, banyak diincar dan iya. dibutuhkan di dunia industri itu sendiri gitu. Hmm, iya, 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 iya. Karena tadi kebayang ternyata bisa masuk ke operasional bisnis, makanya udah Hmm. jadi kebayang, oh berarti ini akan dibutuhkan nih. Misalkan tadi kayak Hmm. nggak hanya monitoring, tapi bisa apa yang untuk mantau untuk oil and gas, misalkan yang mantau yang flare tadi gitu kan, yang sebelumnya harus Inspeksi. dimatikan, kita inspeksi Hmm. gitu kan. Hmm. Hmm. Ternyata dengan menggunakan drone bisa dilakukan inspeksi tanpa mematikan operasionalnya begitu kan. Hmm. Terus juga Bahkan misalkan, di dunia inspeksi juga hmm, udah mulai advance sekarang ke UT ada drone UT dah. Jadi hmm, drone ini juga bisa digunakan untuk mengukur ketipisan material. Jadi nggak perlu pakai apa scaffolding lagi orang buat manjat ke oh, atas cukup pakai drone. Nah, hmm, hmm. bisa dibayangkan berapa efisiensi cost dan waktu Iya yang benar. bisa direduce gitu. Iya, itu wah pasti jauh banget kan. Ya kayak contoh kayak tadi iklan itu tadi aja yang dari helikopter Dari kamera gitu helikopter kan. mungkin sewa helikopter 50 jutaan bisa jadi Nah, drone kan. iya. Dan ya helikopter kan plus dengan pilotnya juga gitu kan Iya, yang yang harus dibayar. harus dibayar juga gitu kan. Nah, Belum lagi izinnya yang ribet pasti. Hmm. iya, 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 benar, benar, benar. Apalagi Hmm. izinnya juga ya karena Mm-mm. pasti beda gitu ya, Nda ya. Safety-nya lagi kan Iya, segala safety macam dan banyak yang faktor lain-lain. gitu. Oke, wah Oke. jadi ini ya udah nggak kebayang tadi tapi pas diskusi dengan Dut, wah berarti ini ke depan kemungkinan ya akan banyak Mm-mm. hal-hal yang ya makin tinggi kebutuhannya begitu ya deh untuk Mm. posisi apa drone pilot atau Drone pilot UAV itu sendiri. pilot gitu ya, Dok. Nah, Dok, terus Hmm. tadi balik nih pertanyaan selanjutnya, Benang Dok. merahnya. Ya, ya benang merah ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Eh, Eh, berarti kerjaan sehari-hari mengoperasikan drone, Dok. ya betul. Tapi kalau lihat dari posisinya drone pilot kebayang orang Hmm? operasikan drone dah kelar gitu dah. Hah? Pasti mungkin ada bayangan Darhem gitu juga. Bayangan udah drone pilot tuh ya setiap Ya kan? setiap Cuma hari nerbangin drone nembangin drone gitu. dah kelar Iya. selesai. Apakah Nah, benar tapi atau enggak? benar, ada Oh, benarnya. benar, ada Cuman benarnya. tidak sesimpel itu gitu dah. Nah, oke. Ada juga bagian kayak mission planningnya, kita Hmm. harus ngeplankan misi itu seperti apa Oh. dan harus ada seperti yang Vindo sampaikan tadi, ada Hmm. regulasi izin dan segala macamnya. Jadi Hmm. ketika berbicara, maka Vindo bahas di awal tadi drone Ya. sebagai hobi kah atau Hmm. drone sebagai profesional. Kalau drone sebagai profesional, jadi bukan hanya sekedar nerbangin drone, Hmm. landing, dah pulang, bukan sekedar itu. Iya, iya, benar-benar. Ya, data collectionnya tadi, setelah kita persiapan segala macam, Hmm. planning, kita mengkoleksi data, apakah datanya data inspeksi kah, apakah Hmm. data mapping kah, atau surveillance kah, Hmm. dan setelah itu perlu dianalisis lagi data itu tadi. Nah, Hmm. selain itu kita sebagai drone pilot juga harus mengerti mengenai safety dan risk management di lapangan Hmm. gimana cara ada risk assessment dan segala macam itu drone pilot Hmm. juga harus mengerti itu dan
yang satu yang penting itu tadi harus punya SIM juga dah. Ya, oh Jadi nggak bisa ya, sembarang-sembarang juga. Kita harus iya. comply dengan regulasi-regulasi yang ada. Hmm. Nah, setelah itu menjadi drone pilot juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan klien. Jadi Hmm. setelah sampai di lapangan bukan langsung nerbangin drone, pasti ada Hmm. komunikasi dengan ATC atau kita Oh, sebut ATC ada ya. aircraft Ya, traffic control kalau nggak salah ya. ya kita Wah, sebut. ya, ya. Sebab sorry dah agak blank sebab di sini Iya. biasa bahasa Inggris jadi nyebut ATC itu kayak di sini sebut ATC jadi agak merasa meaningnya beda padahal sama gitu. Iya, iya, iya. Jadi kita berkomunikasi dengan ATC juga Ah. itu dengan stakeholder yang ada di lapangan gitu. Oke, oke. Nah, Dok, berarti kalau spesifik, kalau kembali ke pertanyaan tadi, Dok, berarti hari-hariannya mengoperasikan drone benar begitu kan? Ya, Berarti tadi benar ya. juga membuat planningnya juga gitu ya, Dok, ya? Planningnya juga Jadi nggak planningnya hanya juga ada sekedar terjun ke lapangan langsung mengoperasikan, tapi juga bikin planningnya juga gitu kan ya? bikin planningnya juga ada Eh, juga. Berarti juga outputnya nanti juga itu yang diminta apa, yang di request atau diminta oleh ya customer internalnya atau yang membutuhkan begitu ya, Dok, ya? Mm, mm. Hmm. Ya, kita harus QC lah kita nyebut QC Hmm. kalau drone pilot itu tanggung jawabnya lebih ke QC singkat di lapangan lah, QC kasar lah. Tapi nanti ada juga Oh. ada tim lain yang Hmm. bakal untuk memproses data itu tadi gitu. Hmm. Nah, Dok, ini eh, kan kalau misalkan sebagai drone pilot tadi kan karena fungsinya itu bisa di banyak banyak bagian gitu, Andre. Misalkan Mm. surveillance tadi, inspeksi juga bisa, terus juga Ya, betul. videografi juga bisa gitu kan. Nah, contoh Banyak. sederhana nih, Dok. Kan Mm. seperti misalkan mapping itu kan Mm. pasti eh, skill mapping dengan skill inspeksi mungkin beda ya, Dok, ya? Beda sih dah, Nah, beda. itu Nah, basic basic knowledge-nya beda. Mm. nah, itu eh, apakah semua drone pilot wajib misalkan menguasai skill inspeksi, mapping, apa surveillance dan yang lainnya, atau ada semacam spesifik yang makin Mm. spesifiknya gitu, Dok. Misalkan drone pilot tapi spesifik untuk inspeksi gitu. Karena kan kalau Mm. inspeksi mungkin berhubungan Mm. dengan Mm. apa Mm. Ya, perangkat dan engineering gitu ya. prosesnya, ya engineeringnya Mm. gitu kan. Beda-beda Engineering. atau gimana, Dok? Pada umumnya drone pilot itu sebenarnya idealnya emang ini dah, idealnya emang harus ada fokusnya di mana, apakah Oke. dia background mapping kah atau Hmm. dia background engineering. Kayak Hmm. seperti contoh Vindo sendiri, Vindo kan Hmm. backgroundnya engineering Ya. eh, dan fokusnya di inspeksi. Hmm. Jadi jadi tapi di perusahaan itu biasanya lebih ke gabung nah. Jadi di kita ini sebagai drone pilot dituntut untuk jadi joker. Joker Joker, gimana maksudnya? joker dalam maksudnya Hmm. selain juga bisa diinspeksi, Hmm. kita harus mengerti tentang Hmm. GIS itu tadi, dan mapping itu tadi. Oh. Hmm. Jadi jadi bukan hanya fokus di satu hal, Hmm. tapi tetap kita tetap harus sebagai drone pilot harus punya core apa kita bilang core knowledge yang Hmm. background yang spesifik lah kayak Hmm. video di engineering atau ada kawan nanti yang ada background di GIS atau Hmm. di Hmm. graphical gitu lah. Hmm. Hmm. Jadi ya mau nggak mau tetap harus ya memahami juga begitu Ya, ya, Ndo, ya. kita harus Hmm. memahami dia. Baik, Hmm. baik. Nah, Ndo, terus kalau misalkan di dalam eh, tim atau di dalam perusahaan nih, Ndo, Hmm. perannya si UAV ini seperti apa, Ndo, dan hubungannya dengan apa departemen-departemen lain gitu, Ndo? Apakah kalau Ndo tadi kan menyebutkan bahwa ini diinspeksi, berarti apakah ini di bawah departemen QC begitu ataukah terpisah sendiri gitu, Ndo? Kalau drone sendiri itu biasanya dia terpisah sendiri dah. Hmm. Ya drone-nya ada bagian sendiri, cuman nanti kita sesuai ibaratnya sesuai request lah. Misalkan Hmm. kita misalkan dari departemen engineering Hmm. ada butuh inspeksi ini kayaknya nggak efisien dipakai pakai metode biasa kita Ya. butuh drone kayak di request lah kita sebagai dari drone untuk melakukan misi tersebut Hmm. jadi kita koordinasi ke bagian engineering atau nanti Hmm. ada kebutuhan dari klien di bagian GIS-nya atau Hmm. geografiknya dia minta analisa lebih lanjut mengenai mapping di area area tersebut. Hmm. Jadi dia nanti panggil kita untuk koleksi data di daerah tersebut ya. Jadi kita nih ya joker juga Hmm. bisa bisa ke Oke. sini bisa ke sana Iya, seperti iya. Vindo bilang tadi. Ha. Nah, berarti ya kerjanya by request gitu kan, Doh. Nah, cuman mungkin mau Hmm. nanya deh, yang biasa Hmm. merequest dari divisi atau tim drone ini biasanya bagian apa aja, Doh?
Maksudnya ada? Departemen atau bagian apa di perusahaan yang sering merequest ke bagian drone begitu Ndo, di perusahaan. Misalkan tadi kalau Ndo sampaikan berarti kan contoh ada tim QC mungkin yang butuh misalkan inspeksi begitu kan, atau ada Hmm, hmm, tim apa lagi sih Ndo yang membutuhkan hasil kerja dari drone pilot gitu Ndo, atau tim drone di perusahaan. hmm. Biasanya dari tim engineering juga kadang Oke. butuh gitu, tim dari engineering untuk apa update inspeksi visual. Hmm. Kan biasanya sebelum dilakukan inspeksi lebih lanjut, Hmm. inspeksi pertama itu kan visual dulu dah, visual Ya. dulu pasti di request drone dulu buat ke lapangan. Hmm. Selain dari divisi engineering itu tadi ada divisi yang sudah sebutkan tadi itu dah, dari Hmm. departemen-departemen GIS-nya gitu dah. Iya. Oke. Heeh. Oke, berarti berhubungan teknis sekali dengan operasionalnya begitu ya, Nda ya? Ya, lebih ke operasional sih dah. Oke, baik-baik. Berarti request dari tim corporate communication untuk videografi ada juga nggak tuh? Kadang disematkan juga dah Ah, kadang dari ini, disebutkan juga. disematkan juga kadang. Ya. Ya, Tergantung pasti. kontrak sudah. Kalau di kontrak Oh, ada, oke. berarti bisa dikerjakan. Ah, Tapi iya, kalau iya. di kontrak nggak ada itu kayak biasanya terima kasih aja. Iya, iya. Iya, 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 iya. Itu Iya. udah. Oke. Nah, Dok, tapi mau nanya terkait dengan teknis satu lagi nih, Dok. Kalau drone itu sendiri, maksudnya drone yang dikendalikan itu sendiri, apakah ada spesifik, misalkan yang fixed wing kah, ataukah ada jenis-jenis yang lain, atau semuanya harus bisa dikendalikan? Dok? Dari si pilotnya tadi lah. Iya, dari benar, dari si pilotnya sendiri. Tergantung ini sudah, tergantung dari kontrak project tersebut. Biasanya Oh, kan oke. drone ini biasanya kan by project dah. Misalkan Hmm. kayak untuk sekarang projectnya cuman menggunakan multirotor. Jadi di kontrak Oh. itu nggak ada pesawat. Hmm. Jadi si pilot tadi cukup bisa nerbangin yang multirotor aja, yang baling-baling empat Oh. biasa itu dah. Biasa kita Oh. nyebutnya multirotor. Hmm. Tapi kalau di kontraknya kayak misalkan pengalaman Vindo dulu surveillance, Hmm. ini si pilot bakal diplot jadi pilot fixed wing. Jadi si Hmm. pilot harus harus bisa juga mengendalikan fixed wing. Hmm. Hmm. Tapi Oh. biasanya yang bisa Hmm. fixed wing pasti bisa multirotor. Iya. Karena Tapi yang yang bisa Hah? multirotor belum tentu bisa fixed wing. Karena level Oh, yang paling paling susah dikendalikan tuh biasanya fixed wing gitu. fixed wing. Oh, oke, oke, oke. Nah, berarti fixed wing yang harus ya yang level paling tingginya begitu ya deh. Kalau apa Ya bisa dibilang begitu. bisa dibilang gitu ya. Ya, dan Ah, mungkin sesuai kebutuhan juga mungkin ya deh. Ada yang mungkin kebutuhan. ada yang butuhkan fixed wing, ada juga yang menggunakan multirotor Ah, gitu ya. Tergantung Hmm. misinya tadi. Jika jika proyek tersebut membutuhkan terbang dalam waktu lama, itu pasti dia membutuhkan fixed wing karena flight time dari fixed wing itu tadi lebih lama Oh. daripada multirotor. Nah, kalau multirotor kan Hmm. baling-balingnya Hmm. 4, jadi Hmm. konsumsi energi Oh, iya, baterai iya, itu iya. lebih lebih cepat daripada fixed wing tadi. Fixed wing kan daya angkatnya dibantu Hmm. oleh sayap-sayap itu tadi dah. Hmm. Gitu. Oh, oke, oke, iya, iya. Berarti sampai ke situ juga gitu ya deh. Sampai durasinya juga harus dihitung juga Nah, gitu ya. dan Oh. untuk inspeksi jarang Hmm? juga yang pakai fixed wing karena fixed wing nggak bisa Iya, berdiri tetap, dia iya benar harus tetap. mutar-mutar terus. Iya, iya, Makanya iya. dipakai multirotor Heeh. biar tenang, ngambil datanya enak, Hmm. pindah-pindahnya juga gampang gitu dah. Oke. Doh, ini belum kebayang loh. Misalkan pakai Hmm. multirotor ngambil data, itu Mm-mm. apa sih yang dilakukan gitu, doh? Contoh sederhananya aja, doh. Mm-mm. Jadi contoh sederhana ketika inspeksi Mm-mm. menggunakan multirotor, maksudnya Mm-mm. apa sih yang dilakukan pada saat inspeksinya gitu, doh? Si drone Ah, itu apa sih si yang drone itu dilakukannya gitu? Hmm. kita ambil contoh dari flare yang tadi dah. Hmm. Kalau flare Drone. mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu kan api yang Mm. keluar dari apa ujung pembakaran proses di oil and gas kan, doh ya? Ya betul. Hmm. Mm. Atau yang sederhana lah, tiang listrik lah, lebih Ah, sederhana oke, lagi. tiang listrik, tiang Oke, listrik. Ah. tiang listrik yang lebih Hmm. sederhana. Kita nyebutnya power pole. Ah, Jadi oke. tiang listrik itu tadi Ah. drone terbang itu kan pasti ada anomali di sana, di apa namanya, di strukturnya kah atau apa. Kalau Hmm. Hmm. seandainya ada laporan dari tim distribusi misalkan Ya. di area tersebut ada apa namanya, ada kejadian atau apa Hmm. gitu dah. Jadi turunlah drone untuk melakukan validasi data dia, drone ini terbang. Hmm. Drone ini pasti biasanya menggunakan sensor RGB atau Hmm. kamera Hmm. yang dilengkapi dengan sensor thermal juga biasanya. Nah. Hmm.
Jadi kita melakukan akuisisi data, pengambilan Hmm. data, kita foto detail-detail yang pentingnya Hmm. seperti cross armnya Ya. atau bagian-bagian kritikal lah dari Hmm. tiang listrik itu. Dan juga kita melakukan analisa dari bagian thermal, mana tahu Hmm. bagian isolator tertentu itu ada yang lebih panas dari yang lain, Ya. berarti ada anomali di sana. Jadi kita kita Hmm. kita bisa uh, kita bisa apa namanya kita bisa ketahui dari Hmm. drone itu tadi dah. Jadi Hmm. akuisisi data itu seperti itu biasanya. Nah, Oh, setelah itu dibuatkanlah report dan dikirim ke uh, bagian dari distribusi itu tadi gitu. baik-baik. Ya, mungkin sederhana kayak misalkan tower-tower yang tinggi-tinggi itu kan kalau orang Hmm. yang naik ke atas ya resikonya tinggi juga gitu kan ya deh. Ya, betul. Hmm. Mm-mm. Hmm. Bisa Jadi ya. banyak banyak juga sekarang ya rata-rata untuk tiang-tiang listrik yang Hmm. terlalu tinggi atau di remote area yang Iya. jauh Hmm. dari Hmm. sana, lebih Hmm. mending drone yang terbang ke sana Iya, kan lah. iya mending kan apalagi tiap tower itu kan ada berapa 40 apa 50 meter sampai 100 meter mungkin kalau tower yang tinggi-tinggi gitu kan ya. Ya, betul. Itu kalau Mm-mm. inspeksi satu-satu orang yang naik satu-satu wah Capek. berapa iya berapa biaya yang mau keluar gitu kan. Tapi kalau pakai drone bisa Lebih orangnya nggak lebih banyak lebih lebih simpel lebih juga cepat. jadinya. Mm-mm. Oke. Wah, Mm-mm. baik, baik, Dok. Betul. Nah, Gitu dah. Dok, ini mungkin pertanyaan sederhana aja sih, Dok. Hmm. Berarti kalau untuk drone-nya sendiri itu dimiliki oleh perusahaan ya deh, bukan dimiliki oleh si Ya, orangnya gitu ya bukan deh. bukan Oh, bukan. oke. Kalau di Nah, company biasanya perusahaan hmm. yang miliki, cuman kalau orang-orang freelance atau apa itu Oh, drone-nya dari dia sendiri gitu. ya kalau yang freelance ya deh. Nah, Ya. terus eh, karena apa? Sebagai misalkan orang yang bekerja apa sebagai drone pilot itu juga harus paham perbaikan si drone-nya sendiri Ya, atau ada bagian khusus gitu, Dok? sebenarnya idealnya ada bagian khusus, nah, ada Hmm. bagian khususnya ini. Cuman si pilot ini sendiri harus paham juga mengenai sistem dari drone itu sendiri, karena Hmm. kita bukan dituntut hanya nerbangin. Ya, Kadang ada yang namanya sistem pasti ada errornya atau apa. ya. Jadi si drone pilot ini dituntut untuk bisa memahami seluruh sistemnya dari mulai dari sistem propulsinya Hmm. atau elektrikalnya itu sendiri gitu. Hmm, oke, baik, baik, ya, Dok. Nah, Dok, ini pertanyaan selanjutnya, Dok. Kalau Vindo kan tadi backgroundnya teknik mesin gitu kan, sama dengan udah mesin juga, tapi ternyata udah kalau ditanya hal-hal yang berkaitan dengan teknik mesin udah nggak tahu sekarang. Mungkin mungkin sama juga. Ya, nggak juga lah. Tapi kan, nah, kira-kira nih, Dok, background pendidikan apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang drone pilot, Dok? Background yang dibutuhkan sebenarnya kalau menjadi drone pilot semua Hmm? background bisa dah, Oh, oke. tidak masalah sebenarnya Hmm. asal asal memiliki kemampuan yang dibutuhkan Hmm. seperti bisa mengoperasikan drone, tahu Hmm. regulasi, Hmm. lulus sertifikasi itu tadi, punya sertifikasi, dan Hmm. banyak kita lihat di dunia kerja di Indonesia Hmm. itu banyak drone pilot dari berbagai macam background lah gitu lah. Oh, oke. Tapi idealnya Hmm. bagusnya kalau menurut Vindo sendiri, bagusnya Hmm. kita berasal dari bidang yang relevan dengan misi itu tadi, Hmm. Ya, seperti sih. inspeksi. Hmm. Bagusnya kita berasal dari background yang teknik, Hmm. jadi kita Hmm. lebih kuat. Kita ada pembeda lah dari kandidat-kandidat lain. Hmm. Atau yang bisa dari background geografika Hmm. atau geodesi itu bakal Hmm. daya jualnya lebih tinggi daripada Iya, iya. background yang tidak relevan dengan Hmm. misi yang dilakukan. Karena klien juga ngelihat biasanya Hmm. klien biasanya kalau pengen nambah pilot, Hmm. pasti dia lagi nge-review juga ini background anaknya apa. Oh, backgroundnya teknik, bisa nanti relevan, bisa komunikasi dengan lebih baik dengan bagian engineering. Karena nanti kan kita selain Hmm. seperti kita Vindo sampaikan tadi, selain terbangin drone kita juga harus berkomunikasi dengan divisi tadi untuk planning misinya gimana, Hmm. hasil analisa data gimana, pengambilan yang bagus gimana. Jadi harus ada pengetahuan tekniknya lah gitu. Hmm. Gitu Hmm. dah. Ya, berarti kan semua jurusan bisa, tapi kalau lebih sesuai atau relevan dengan misinya itu akan lebih baik gitu ya, deh. Akan lebih baik. Atau di Hmm. agro agro Ya, pertanian agro gitu ya. tadi Iya. pertanian. Nah, Kalau kawan-kawan ada yang background dari pertanian iya, dan iya. hobi drone, ngambil Ah, iya. ngambil pekerjaan drone pilot di Hah? bidang agro, mungkin lebih menyenangkan Lebih lagi mana? bagi bagi kawan-kawan tersebut gitu. Iya. Misalkan keliling kebun sawit gitu kan daripada keliling apa badan yang pakai kendaraan yang mending drone yang keliling gitu kan. Iya, betul. Iya, iya, iya. Menarik, Gitu menarik. kan. Nah, Mm, Do, terus tadi Do dari awal tadi juga mungkin udah mulai apa sudah membahas ya, tapi mungkin ini mau mm, menspesifikkan sih Do supaya teman-teman bisa lebih paham gitu sih. Kira-kira nih mm. Do, knowledge apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang drone pilot gitu loh. Kan ya pengetahuan apa aja sih
Tapi Hmm. kalau yang udah tangkap dari yang lo sampaikan tadi berarti kan knowledge misalkan terkait dengan misinya tadi begitu ya, Do ya. Misalkan Ya, misi. misinya misalkan kalau mapping ya mungkin baiknya paham juga dari sisi geografi atau geodesi ya bagian geo-geo gitu lah gitu deh. Terus kalau Hmm. misalkan yang bagian inspeksi mungkin dari sisi engineeringnya juga paham gitu atau pertanian Hmm. tadi gitu kan. Nah, Hmm. terus kira-kira knowledge apa lagi sih Do yang dibutuhkan gitu Do untuk menjadi seorang drone pilot gitu Do? Kayak udah di cover tadi Ah, semuanya. dari cover tadi ya. Ya, Nah, dari tapi knowledge lebih yang cara ke knowledge ya intinya kita memahami operasi dari oh, drone sendiri. mm, Dari segi operasi mulai dari planning, ya, planning tadi, planning bagaimana menjalankan misi, mm, terus terbang dan mm. posnya tadi, cara ngeceknya tadi gitu loh. Oh, oke. Jadi Oke, bukan berarti. hanya menerbangkan saja, jadi kita Mm, harus mempunyai pengetahuan bagaimana nge-planning yang baik, mm, baik itu di dalam planning ada risk assessment kah mm, dan lain-lain. Terus operasionalnya di sana di operasional pas nerbangin drone kita harus lebih apa namanya situational awareness-nya ya. terhadap lingkungan. Jadi Mm, nggak kadang nggak hanya fokus di layar juga harus apa namanya lebih sensitif iya. terhadap cuaca kah atau apa Hmm, gitu lah. Jadi banyak faktor-faktor lainnya gitu. banyak faktor. Iya, iya, banyak faktor lain yang. Iya, tadi baru baru ngeh juga berarti cuaca juga gitu ya. Hmm. Apa? Ya seperti yang sudah sampaikan tadi kita di Hmm, sebagai drone pilot di treat layaknya pilot asli jadi nggak hmm, kalau udah di dunia profesional makanya ada sertifikasi tadi hmm. jadi kita nggak sekedar main-main lah nggak Iya. sekedar nerbangin drone gitu lah. Oke, oke, Dok. Nah, mungkin masuk. Tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Dok, terkait regulasi mungkin, Dok. Berarti kan si drone pilot ini juga harus paham regulasi gitu kan Dok ya. Tapi Hmm. bicara sedikit terkait dengan regulasi, kira-kira ini Dok, di Indonesia sendiri apakah sudah ada kayak regulasi yang memang harus dipahami teman-teman yang mau menjadi drone pilot gitu Dok? Di Indonesia udah ada sudah dan Hmm? udah ada juga apa namanya badan-badan yang udah perusahaan lah Hmm? perusahaan-perusahaan yang udah diakui oleh DGCA seperti ada di Indonesia Halo Robotika, Hmm? Terra Drone, Drone EduTech itu Hmm? perusahaan-perusahaan yang udah terafiliasi lah dengan DGCA itu dari Hmm? KPPU lah dari Oh, Kementerian Perhubungan juga gitu. oh berarti di bawah under Kementerian Perhubungan berarti ini ya? Betul betul. Maksudnya secara pengaturan regulasinya berarti eh, di bawah Kementerian Perhubungan gitu ya Dok? Bukan Kementerian Perhubungan DKPPU Dirjen aduh Itu lupa. teman-teman bisa cari nanti lagi deh. Apa DKPPU ya Dok? Iya, Iya. awak pun udah lama ndak tahu jadi. Karena udah lama di Qatar kayaknya kan beda beda kementerian gitu kan. Direktorat Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Oh, oke. Berarti itu hampir sama pesawat udara termasuk kayak pesawat helikopter masuk juga di situ ya. Ya, bisa pula Oh. lupa. Padahal ini hari-hari pembahasan. Ya, mungkin sorry Darahim karena udah Iya, temik gitu dah. Jadi kadang iya. lupa karena di sini nggak ada di KPPU istilahnya gitu. Iya, kan kalau kata orang kan gini kan, apa awal-awal belajar itu kan harus kalau awal-awal belajar main gitar itu kan harus paham kunci-kunci gitu kan, tangga Heeh, nada harus heeh. paham. Tapi kalau udah lancar kan udah lupa pun nggak apa-apa, udah lancar aja gitu kan. Iya, Nah, betul. iya kan. Kalau berarti Hmm. Vindo mungkin kalau udah lihat udah di tahapan itu tuh, gitu. Aduh, Nah, aduh. Dok, terus mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira nih, Dok, tadi Vindo juga menyebutkan apa sertifikasi gitu kan. Berarti sertifikasi mungkin atau apa punya surat izin gitu kan. Berarti untuk menjadi seorang drone pilot kira-kira sertifikasi atau surat izin apa yang harus didapatkan gitu nah. Nih, jadi sertifikat yang dibutuhkan drone pilot itu Hmm. ada kalau di Indonesia, ini kita bicara di Indonesia aja, Ya. sertifikat Hmm. drone pilot itu di Indonesia itu ada dua. Yang Hmm. pertama kita harus mengikuti sertifikasi pelatihan dari salah satu perusahaan yang diakui oleh Dirjen Oh, itu tadi, dah, oke. Dirjen DGCA itu tadi Hmm. Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara itulah dah. Hmm. Hmm. Di listnya mungkin bisa kawan-kawan Ya. cari sendiri lah. Hmm. Kalau dari Indo itu yang seingatnya ada Teradrone juga dia udah Hmm. terafiliasi, ada Halo Robotik, Hmm. Drone EduTech, ada Fasi juga. Hmm. Fasi juga bisa kawan-kawan bisa ikut dari sana. Tuh Hmm. setelah mengikuti pelatihan itu tadi, Hmm. kawan-kawan bisa meregister sertifikat pelatihan itu tadi Hmm. menjadi sertifikat
yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Hmm. yang Vindo sampaikan sebelum ini Iya. dah. Mm-mm. Eh, ini karena udah di under Kementerian Perhubungan, jadi Iya. best sertifikat yang training kita tadi udah Mm-mm. lulus ujian segala macam, Mm-mm. itulah diregiskan ke websitenya. Ada namanya websitenya, mungkin kawan-kawan bisa catat Mm-mm. Sidopi, SIDOPI, Mm-mm. Sidopi itu nama websitenya. Nanti keluar yang paling atas Mm-mm. di sana untuk ngeregis sertifikat training kita tadi menjadi sertifikat remote pilot atau SIM-nya itu dah. Oh, oke. Berarti kalau misalkan udah dapet SIM itu, berarti kita udah bisa mengoperasikan drone begitu ya, deh? Secara legal gitu di Indonesia gitu ya. Eh, sudah, cuman kalau misinya spesifik kita Mm. butuh izin lain. Misalkan kita Oh. terbang di wilayah udara yang Mm. butuh izin tertentu, kita Iya, harus ngurus permit lain lagi dah. iya. Jadi Misalkan, ini hanya sekedar SIM-nya aja gitu dah. oh iya, iya, ya. Ibaratkan mungkin kalau kayak di tambang kan ada surat izin Ah, apa? Enggak maksudnya kalau operator di tambang kan misalkan kayak kita SIM C, hmm, apa SIM SIM A misalkan mobil SMA, di jalan ya, raya. Kalau di ah, tambang ya beda lagi beda SIM-nya lagi, gitu kan. betul Ya, betul. ya, ya. Ah. Berarti Tapi lebih. dengan base base satu kita Hmm, SIM ini tadi, kita dianggap udah legal lah dan hmm, kita udah memiliki pengetahuan untuk menerbangkan drone. Jadi nggak sembarangan lah inti. Kalau ya, intinya orang-orang yang udah selesai melakukan training ini pasti lebih aware lah tentang ya. penerbangan drone karena kita bersinggungan dengan wilayah udara jadi nggak Hmm. boleh sembarangan nerbangin drone gitu. Wah, siap, siap, siap. Hmm. Nah, Dok, terus hard skill atau soft skill apa aja nih, Dok, yang dibutuhkan nih kalau misalkan kita mau menjadi seorang drone pilot ini, Dok? Untuk Harkis sendiri itu lebih ke ini sih dah lebih ke drone operation gimana Hmm, ngoperasin drone itu ya. kita harus punya sensitivitas yang baik, respon Hmm, yang baik terhadap kontrol hmm, dan kita harus senang juga dalam mempelajari sistem dan kontrol dari drone itu sendiri dah. Selain hmm, itu menjadi drone pilot juga harus memahami tentang emergency prosedur jika sesuatu yang buruk terjadi, apa yang harus dilakukan sebagai drone pilot dan segala macam. Dan itu di training juga diajarkan semuanya. hmm. Oh, Nah, oke. yang kedua, sebagai drone pilot itu juga harus mengerti tentang aviasi mengenai Hmm, wilayah udara, hmm, regulasi, hmm, meteorologi dan navigasi dari drone hmm, itu sendiri. hmm, Dan di training yang Vindo sampaikan tadi juga diajarkan, bukan di sana lengkap modulnya gitu. hmm. Nah, selain itu sebagai drone pilot itu harus ada juga skill problem solving ada maka Nah, kita sebagai backgroundnya yang teknik itu ah, lebih 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 enak lah menjadi drone pilot karena hmm, jika ada problem atau apa kita bisa analisa gitu karena memang hmm, kita diajarkan untuk menganalisa sesuatu gitu lah hmm. lebih tajam di analisa lah gitu. Oh, Dan oke. sebagai drone pilot sebaiknya juga harus memiliki skill dasar fotografi dan videografi karena kita Oh, berhubungan dengan kamera. Di hmm, drone itu kita juga ada setting-setting kamera lah. Jadi hmm. untuk kawan-kawan yang udah terbiasa dengan setting-setting kamera itu akan jadi lebih mudah gitu lah. Oh, oke. Oke. Itu dari Nah, contoh tadi menarik yang skill problem solving tadi sih. No. Kira-kira problem yang sering terjadi, misalkan ketika mengoperasikan drone untuk mengerjakan suatu misi itu apa, Dok? Yang paling sering terjadi gitu. No? paling sering terjadi biasanya kayak kompas error kah. Oh, Ah, contoh sederhana misalkan ada hmm, kompas error. hmm. Kalau kalau kawan-kawan yang nggak ada pengetahuan mengenai kompas Ah, dan ya. nggak belajar mengenai magnetik segala pasti bingung apa sih menyebabkan kompas error. Tapi kalau kita yang udah belajar mengenai kompas atau Hmm, magnetik ada pengetahuan di sana, kita hmm. bisa menganalisa oh berarti kemungkinan ada metal di daerah sana atau drone ini Oh, berasal dari tempat yang terlalu jauh dari tempatnya misi sekarang. Jadi ada hmm, perbedaan magnetik di sana, jadi perlu hmm. dikalibrasi ulang. Dan kalibrasinya pun harus jauh dari metal sekitar gitu-gitu. Oh, oke, oke, Nah, oke. jadi ketika ada masalah kita bisa mikir apa sih sumber Iya. masalahnya. Oh, iya. Wah, menarik ternyata namanya. Jadi masalahnya eh, udah juga baru baru tahu juga ternyata ada problem itu salah Ah, satu problem yang muncul begitu kan ketika terus mengoperasikan drone ya. mesin drone kita juga berhubungan dengan sinyal dah. Hmm, Jadi kita sebagai drone pilot juga harus hmm. tahu gimana cara kerja antena itu sendiri. Jadi Ah, ketika sinyalnya nggak sampai, biasanya hmm, 2 kilo sampai, sekarang 500 meter udah hilang, hmm, kita harus analisa apa apa masalahnya gitu. ya, ya, ya. Gitu. Berarti sederhananya ya sebagai drone pilot memang harus memahami seutuhnya Sistem perangkatnya itu sendiri perangkat itu gitu dan sendiri, juga betul, lingkungannya juga gitu ya deh. betul, betul. Oke, oke, Hmm. Pak. Nah, Dok, terus kalau untuk pengembangan karir ke depan nih, Dok, kira-kira
apa sih yang dibutuhkan gitu dok, untuk pengembangan karir seorang drone pilot ke depannya gitu dok? Nah, untuk pengembangan drone pilot itu sendiri, seperti yang Vindo sampaikan tadi dah, Hmm, emang ini emang profesi yang lagi hype-hype-nya gitu dah. hmm, Dan supaya kita bisa tetap stand up lah di ya, posisi dan bisa bersaing juga dengan yang lain. hmm, Kalau dari Vindo ya kita baiknya upgrade skill hmm, dari baik itu dari skill yang kita emang backgroundnya sendiri kayak Vindo ya, di teknik itu hmm, perlu di-upgrade dengan cara ambil sertifikasi kah atau apakah segala macam. hmm, Jadi skill kita itu bukan hanya kayak kayak gini lah dah, jangan ya, ngalur semua. Jadi kita ada ya, istilah itu ada T-shape, ya, ada M-shape mungkin Darhaim hmm, tahu. hmm, Nah, jadi kalau bisa skill kita tuh M-shape lah ujungnya. ya, Kita ada tiga skill yang emang emang terpakai hmm, gitu. Jadi jangan jangan mentok di satu skill hmm, dengan cara ngikuti sertifikasi tadi. hmm, Terus satu lagi emang kalau emang mau go internasional emang hmm. kuasai bahasa Inggris gitu sih. Ah, ya, ya. Saya harus menguasai bahasa Inggris gitu ya. Dan Hah? ya harus paham bahasa Inggris karena kebanyakan menu-menu itu emang bahasa Inggris Iya, lah iya, di benar. drone itu. Benar-benarnya bahasa Inggris gitu kan. Nah, Do, Bagus. jadi muncul dua pertanyaan nih, Do. Yang pertama, kan kalau nggak salah ya di Indonesia di IKN katanya kan nanti akan ada taksi apa Taksi drone. taksi drone gitu kan. Mm, Itu mm. apakah masuk juga di skupnya drone pilot atau udah di luar gitu, Do? Sebenarnya apapun drone itu pasti ada operator di belakangnya. Ra. Ah, oke. Ah, Hmm, jadi hmm, taksi itu ibarat objeknya aja yang beda. ya. Dia tetap sistemnya tetap sistem drone juga karena dia Hmm, otomatis itu tadi kan. hmm, Pasti ada juga minimal ada orang di belakangnya yang hmm, lah memantau lah perkembangan ya. pergerakan dari taksi itu bisa Hmm. disebut juga dia sebagai taksi pilot mungkin Iya, nanti atau taksi apa. pilot. Iya, iya. Iya, iya, iya. Bisa ya. Karena nggak mungkin juga dibiarkan orang terbang sendirian Iya, tanpa ada nggak mungkin juga gitu kan. Yang ngeri-ngeri sedap juga gitu masalahnya kan. ya betul. Heeh. Jadi ini emang ya bisa jadi future job lah mungkin jadi Iya. taksi pilot mungkin ada nanti nggak tahu kita. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih, Do. Eh, apa kan ya di Timur Tengah lagi panas-panasnya perang gitu kan. Ya betul Dan betul. penggunaan drone ini sebagai peralatan militer itu kan udah sering sekarang gitu kan. Hmm. Eh, kalau menghubungkan gitu, Do, si drone Hmm. pilot dengan dunia militer itu secara mungkin udah nggak mau sebut karir ke depan gitu, cuman Bisa jadi karena ya ya, udah paham 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 sudah ah, paham Mas Saudara Rahim. Di militer sendiri juga hmm, udah mulai banyak pasti hmm, pasti ini lah pasti terpakai drone ini iya, di iya, militer. hmm, Nah, membantu untuk contohnya contoh sederhana surveillance lah pasti terpakai. iya, Nah, untuk memantau musuh sebelum iya, diserang di iya, launchingkan dulu drone. Oh hmm, ternyata musuhnya koordinatnya ini udah dapat iya, koordinatnya baru hmm, diserang gitu. Gitu. iya, iya, iya. Jadi ya, ya untuk spionase tadi juga bisa gitu kan, Atau surveillance bisa juga bisa. nyerang langsung udah ada Nyerang drone langsung, sekarang. iya bahkan seperti Ada yang terjadi di Timur Tengah kemarin kan di di Israel Palestina kalau nggak salah kan. ada It- drone yang udah iya, ada misilnya langsung kayak iya. pesawat tempur udah ada. Oh, oke, oke. Jadi Heeh. iya, ya gimana ya mau berkarir itu cuman ya pilihan pilihan masing-masing lah ya gitu kan, pilihan masing-masing gitu. Cuman Iya. artinya untuk dunia militer sendiri jadi udah Hmm. multisektor sebenarnya gitu kan tuh ya Iya. Mm. untuk drone pilot ini sendiri gitu ya. Ya kalau ditanya fungsi drone ya sekarang bisa menjamah kemana-mana sih dah. Di Mm-mm. mana-mana bisa menggunakan. Bahkan di Australia lagi hype juga tuh Hmm? membersihkan kaca pakai drone. Ah, iya, 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 Kaca iya. gedung biasa Gacha orang gedung yang benar manjat, ya, benar-benar. biasa orang Iya, manjat kan. Sekarang iya, udah pakai drone nggak semprot, pernah di wiping udah iya, kelar kan. iya, 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 iya. Iya, apalagi kalau gedung-gedung yang tinggi, cuaca lagi panas Tinggi. gitu kan, kalau orang Hmm. ya risikonya juga tinggi gitu pasti gitu kan ya. Betul betul Kalau dari. pakai drone ya risiko lebih rendah mungkin juga eh, dengan sistem tanpa maksud udah bisa jalan otomatis mungkin gitu ya, Nda, ya. Iya betul betul. Menarik, menarik. Nah, Do, tadi karena itu secara perkembangannya ke depan seperti apa? Nah, kisaran gaji nih, Nda. Nah, ini kan pasti nih. Akhirnya kita Iya, sampai ke pertanyaan kisaran iya, gaji kan. kisaran gaji nih. Kira-kira kalau misalkan fresh graduate baru lulus kuliah gitu kan, wah Hmm. senang gitu kan terkait dengan Hmm. eh, drone ini. Hmm. Berapa sih Do kira-kira nih gaji entry Kira-kira level gaji di Indonesia? di Indonesia. Hmm. Hmm.
Kalau di Indonesia, sepengalaman dan sepengetahuan Vindo itu untuk drone pilot tergantung industri sebenarnya. Dah. Ya, Kalau kita masuk di industri yang cuannya banyak, contoh Nah, tambang kah iya. atau oil and gas kah, itu Mm, pasti rate-nya agak tinggi. Cuman Ya. kalau yang industri yang perputaran uangnya tidak sebesar yang dua tadi, mungkin Mm, bisa lebih rendah gitu. mm, Tapi rata-rata di Indonesia untuk entry level itu bisa dari 4 sampai 7 udah dapat mm, sih sebenarnya. mm, Kalau mm. lebih profesional lagi bisa di atas itu gitu, Oh iya, yang udah kalau pengalaman gitu. apalagi kalau udah sampai ke Qatar ya. Kalau internasional beda lagi. Ah, beda lagi kan. Nggak pakai Ya, rupiah lagi kan ya? pakai rial di sini dah. Oh, pakai rial Iya, lagi. Kirain pakai dolar. iyalah, Ternyata udah pakai rial. pakai Siap, rial. siap. Artinya ya secara potensi ke depan ya masih apa menguntungkan gitu ya. Pun jika di Mm. Indonesia apalagi kalau ditambang eh, ditambang sendiri kan rate gaji maksudnya pekerjaan normal aja gitu yang bukan drone Mm. pilot Mm. gitu antara Mm. kerjaan di office di office Ya. dengan yang ditambang di site ya tentu udah beda sendiri gitu kan apalagi Tambah spesifik lagi ada nanti drone pilot gitu kan. ini ada apa namanya drone spesialis. Ada Hmm. ada di atas drone pilot tuh drone spesialis Hmm. yang mana dia juga orang lapangan Ya. ngambil data, kadang dia juga yang analisis data tadi kan. Oh, oke. Nah, jadi mungkin RL lebih besar lagi bisa Hmm. 10 sampai 15 dapat Wah, insya Allah. iya, iya. Dah ya kalau misalkan udah makin ya makin tinggi jam terbang ya makin inilah gitu ya deh. Udah nggak Mm. makin tinggi batas atasnya gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, Dok, kalau suka dukanya nih, Dok, menjadi seorang drone pilot apa, Dok? Cuman kalau yang udah kebayang sih sukanya main Suka ya, suka kalau bagi kawan-kawan yang emang hobinya main ya, konsol ya ya, senang-senang aja sih. ya, ya. Nah, terus ya karena kita hari-hari berkutik di lapangan, mau nggak Hmm, mau kita harus berhadapan dengan panas, cuaca ya, panas, macam itu hal yang biasa lah gitu untuk ya. orang-orang pil gitu. Hmm, Tapi selama pengalaman Vindo itu suka duka tuh lebih tergantung dari project itu sendiri lah. Kalau hmm, kalau kawan-kawan terjun di oil and gas, hmm. mungkin lebih banyak sukanya daripada duka. Nah, kenapa, Dok? Mungkin dari segi fasilitas, Oh, iya, guiding iya. segala macam, jadi kita Ya, nggak terlalu di push lah gitu dah. iya. Hmm. Oke. Ya, kalau ya mungkin tergantung di industrinya mungkin. Kalau Project oil and gas kan industrinya. masih masih apa ya? Masih tinggi lah gitu kan ya. Deh. Heeh, Secara heeh. rate-nya pun secara Iya, betul. fasilitas pun masih tinggi gitu kan di oil Heeh. and gas gitu kan. Tapi bukan berarti kawan-kawan harus di oil and gas enggak, Oh tapi terserah iya. di mana kawan-kawan yang Mm, sukanya di mana gitu. mm, Ya mm, tadi ada yang di agro mungkin bisa ke mm, sana gitu. Iya. Nah, Dok, terus tapi dukanya belum menyebutin tadi, Dok. Apa, Dok? Kira-kira, Dok? Dukanya jangan sampai bikin kesalahan aja sih dah. Kalau udah ada pesawat crash atau apa Hah? itu pusingnya tujuh keliling. Kita harus kayak Oh, iya, iya, iya. kita nggak bisa kayak misalkan ada crash, nggak bisa Ya, kayak crash bawa pulang nggak kayak itu. Ada lagi ah, analisisnya, kita berhubungan lagi dengan klien. berarti Nah, oh iya 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 potensi untuk crash itu ada ya berarti ini ya. Iya benar sih. hmm, Dan itu ya salah satu risikonya juga gitu kan ya kalau misalkan bekerja di apa sebagai seorang drone pilot gitu ya ya. ya intinya Mm-mm. jangan bikin kesalahan, jangan minimalisir lah Iya. kesalahan. Hmm. Ya duka itu aja sih dah kalau ada Hmm. problem lah, trouble Hmm. di lapangan kita harus bisa handle sendiri sebelum ada profesional Ya. atau bagian maintenance-nya datang, memang kita Hmm. yang harus ngehandle dulu sendiri gitu. Kalau Hmm. problem-problem kecil kita harus bisa. Makanya seperti Windows sampaikan tadi, Hmm. sebagai drone pilot kita harus mengerti lah sistemnya secara keseluruhan. Hmm. Akan Oh, memudahkan lah gitu di iya. lapangan. Oke, baik dok. Nah, ini kita ke pertanyaan terakhir nih dok. Nah, Mm-mm. kira-kira apa nih pesan Vindo ke teman-teman yang mau berkarir sebagai seorang drone pilot gitu dok? Mm-mm. Pesan untuk kawan-kawan yang mau berkarir ya di drone Hmm. pilot, yang Hmm. pertama itu kalau buat yang masih kuliah, Hmm. emang pengalaman organisasi itu emang berpengaruh lah. Kalau Hmm. bisa dimulai dari sekarang, Ya. ya jangan tunggu nanti gitu. Hmm. Jadi selama kuliah kalau bisa ya aktif dan Hmm. riset lebih banyak tentang drone, karena drone ini sesuatu teknologi yang masif perkembangan ada. Jadi Hmm. belum tentu yang kita ketahui sekarang sama dengan masa depan. Pasti Ah. 2 3 tahun lagi pasti ada lagi Hmm. yang update segala macam. Jadi Hmm. kita intinya sebagai jika mau terjun ke dunia drone, bukan Hmm. drone pilot doang, apakah Hmm. itu
processing drone kah atau pilotnya Hmm. kah atau engineer kah Hmm. di drone tuh ada juga posisi Ya. engineer drone engineer gitu-gitu dah Oh, iya. Hmm. buat reparasi drone segala macam. Hmm. Jadi emang betul-betul dipelajari lah dari sekarang gitu dah. Hmm. Karena ini high tech jadi ya kita betul-betul hobi kalau kalau nggak Iya. hobi agak susah sih dah buat Iya. terjun di di dunia drone karena ya, seperti Vinda sampaikan tadi ya update Hmm. terus. Iya. Nah, gitu dah. Oke, oke, oke. Jadi ya memang apalagi kebutuhannya ke depan akan makin tinggi juga gitu ya, deh. Ya, Hmm. kebutuhan ke depan pasti ini kan kayak part of future job dah. Jadi Iya. jadi kebutuhan drone pilot Hmm. ya bisa jadi lebih banyak lagi ke depannya. Hmm. Jadi masih terbuka peluang lah untuk kawan-kawan jika ingin menjadi drone pilot gitu. Hmm. Karena ini bukan bukan pekerjaan yang bisa dipandang sebelah mata lagi karena semua Betul. dari militer pakai drone, dari Iya. industri juga pakai drone, pemerintah pun kadang juga ada Hmm. drone-nya gitu. Hmm. Jadi kita bisa masuk di semua sektor lini industri gitu. Ya benar. Nah, Nur, tadi kalau bicara kebutuhan tadi, mungkin ini opini mungkin ya, opini dari Vindo sendiri. Eh, Ketika misalkan ada rekrutmen untuk drone pilot ini gitu, Mm-mm. yang ngelamar kira-kira banyak atau enggak, Nur? Atau maksud mungkin mau nanya ini, secara kuantitas drone pilot di Heeh. Indonesia itu rame atau enggak? Secara kuantitas menurut Vindo enggak ramai, Oh, enggak terlalu ramai lah, enggak hmm, sebanyak lowongan-lowongan yang lain. Jadi hmm, ketika ada lowongan drone pilot, hmm. ya masih bisa lah mungkin kita bersaing, enggak terlalu banyak saingannya gitu. Oh, oke. Jadi memang secara dalam tanda kutip pemainnya pun belum terlalu banyak begitu ya, Nda ya? Ya untuk Hmm. saat sekarang masih masih enggak terlalu banyak karena Hmm. ini berangkat kebanyakan dari hobi gitu dah. Ya, benar sih dari hobi ya. Oh, oke, oke, oke. Tapi nggak Ya. tahu kita beberapa tahun lagi mungkin udah Nah, membludak kali nah drone. itu, iya. Nah itu nih. Jadi ya harapannya teman-teman semua yang memang mau berkarir sebagai drone pilot ya kalau memang mau ya mulai dari saat ini gitu kan ya. Heeh, heeh. Untuk Ya ya betul. fokus gitu kan untuk menekuni. Ya minimal follownya jangan follow yang nggak penting Nah, kan iya. Instagram follow follow akun-akun yang emang update selalu tentang teknologi gitu-gitu. Iya, Jadi kita iya. emang refresh terus. Bahkan Iya. Vindo pun sekarang masih tetap belajar dari walaupun Oh, udah terjun di dunia drone iya. Hah? masih belajar juga, masih mengikuti perkembangan di LinkedIn kadang Iya, iya. follow-follownya emang yang berhubungan dengan drone, Hmm, industri drone itu di follow semua. Jadi iya, iya. kawan-kawan yang mau terjun di dunia drone emang harus update lah karena Hmm, ini teknologi yang emang kita sendiri emang harus update mengenai hal-hal tersebut, nggak bisa iya, iya. nanti ketinggalan. Bener sih. Apalagi ya perkembangannya cepat gitu kan. Jadi kalau misalkan kita nggak Apalagi ngikutin, huh? pasca corona Hmm? itu hype kali perkembangannya, emang meroket lah Oh, kalau presiden kita bilang ya. oh gitu. Pasca pasca corona langsung naik ininya apa Ya kebutuhannya gitu deh. Ya, eh, Hmm. menurut data itu pasca corona lah, pasca corona Hmm. emang industri drone emang eh, lebih lebih profit jauh Ya. lebih profit daripada sebelum corona gitu. Oh, oke, oke. Wah, menarik, menarik. Hmm. Oke, doh. Mungkin itu ya udah pertanyaan terakhir ya udah. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman yang nonton nih, doh? Mungkin udah banyak ada Rahimah, mungkin Nah, udah kau udah dapat juga hmm. inti-intinya dari pembahasan kita hari Hmm. ini ya. Secara simpelnya terus belajar sih Nah, intinya. iya, baik, baik. Apalagi nih, Apapun industri ya. yang mau kalian tekuni, mungkin Hmm. di luar sana nggak hanya di drone pilot aja, industri lain pun memang Hmm. harus tetap tetap belajar. Walaupun sampai udah dapat pekerjaan pun masih belajar juga gitu sih. Nah, Heeh. baik, baik. Oke, doh. Terima kasih banyak, doh, atas waktunya, doh, untuk udah bisa mau diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat nih untuk teman-teman semuanya yang mau jadi drone pilot gitu atau di dunia drone gitu kan. Bisa membantu teman-teman semua berkarir di dunia drone begitu. Ya, Terima untuk kasih, terima kawan-kawan kasih. ya, untuk kawan-kawan yang mungkin ada pertanyaan di luar ini ya Nah, bisa di kolom komentar ya dari. siap. Bisa di kolom komentar atau kalau mau nanya langsung ke Vindo bisa ya, doh ya? Bisa di LinkedIn Bisa. dicantumkan aja nanti. Oke, siap. Nanti kita Heeh. cantumkan link in-nya Vindo di deskripsi videonya. Terima kasih Oh, banyak Vindo atas waktunya, oke, doh. Semoga Darahim. bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi, Vindo dan teman-teman semuanya.